Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 tentang sumber energi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. Siti, Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Ibu, sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya, mobil tersebut mogok. Siti, berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Ibu, benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Siti, bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Ibu, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Siti, berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Ibu, iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Siti, apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Ibu, oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Siti, lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Ibu, betul nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Siti, oh begitu ya, Bu? Ibu, iya nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo, siap-siap turun. Siti, oh iya, Bu. Kalian telah membaca percakapan di atas. Sekarang, kerjakan tugas-tugas berikut. Yang pertama, tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Yang kedua, buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Yang pertama, kata fosil. Kemudian kata BBM, kemudian kata mogok, kemudian kata bensin, dan yang selanjutnya adalah kata energi. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui bahwa tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat
sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang, diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, silahkan isi 5 cara bagaimana menghemat energi yang berupa BBM. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, "Pukul berapakah sekarang?" Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11.00. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11.00. Jarum pendek terletak pada angka 11. Jarum panjang terletak pada angka 12. Nah, ini menunjukkan pukul 11.00. 15 menit kemudian, Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut. Jarum pendek sedikit melewati angka 11. Jarum panjang berada di angka 3. Pukul 11.15 ditunjukkan oleh gambar tersebut. 15 menit kemudian, Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Lihatlah gambar berikut. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Jarum panjang terletak pada angka 6. Hal ini menunjukkan pukul 11.30. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Yang pertama, ini menunjukkan pukul 7.00. Nah, mari kita buat letak jarum jam pukul 7.00. Nah, yang harus pertama kita lakukan adalah memberikan jarum pendek ke angka 7. Kemudian, untuk 00 ini menunjuk ke angka 12. Baik, nah seperti ini ya. Hal ini menunjukkan pukul 7.00. Mari kita berlanjut kepada nomor 2. Pukul 7.20. Nah, yang pertama kita membuat letak jarum jam pendeknya ke angka 7. Kemudian untuk jarum jam panjangnya ini menunjuk ke angka 4. Kemudian kita akan berlanjut kepada nomor 3. Pukul 6.40. Nah, jarum pendeknya ada yang tahu menunjuk ke angka berapa? Tentunya ini menunjuk kepada angka 6. Kemudian untuk 40-nya ini menunjuk ke angka 8. Selanjutnya untuk nomor 4, pukul 9.15. Nah, ini pasti sudah pada tahu ya. Angka 9 ditunjukkan oleh jarum pendek. Kemudian untuk 15-nya
Ini jarum jam panjang menunjuk ke angka 3. Nah, silakan untuk nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba kalian kerjakan sendiri ya. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 lebih 00. Nah, kalau lebih 00 ini tidak ada ya. Tapi pukul 00 pas, ini tidak ada lebih, tidak ada kurang. Sampai pukul 12.00. Dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian, pukul 14.00 sama dengan pukul 2.00 siang. Lihatlah gambar berikut. Coba lihat gambarnya ya. Lihat jarum pendek dan jarum panjangnya. Gambar di samping menunjukkan pukul 13.00. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13.00 sama dengan pukul 1 siang. Kita lihat untuk gambar yang di bawahnya. Gambar di samping menunjukkan pukul 14.00. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 5.00. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 06.00 Siti siap berangkat sekolah. Coba di sini siapa yang bangunnya pukul 5? Atau ada nggak yang bangunnya pukul 4.00? Wah, semuanya soleh-soleh ya. Jika Siti berangkat sekolah pukul 06.00 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7.00. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Sekarang cobalah jawab soal-soal berikut. Mari kita lihat soal nomor 1. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7.00. Sekolah selesai pukul 12.00. Lamanya Siti belajar, ada yang tahu berapa jam? Nah, mari kita hitung dari angka 7. Gunakan jari jemari kita. Kita hitung ya, dimulai angka 77. Nah, ini kita belum memakai jari ya. Kita hitung dulu 7. Kemudian setelah angka 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jemari kita menunjukkan 5 jari. Berarti lamanya Siti belajar yaitu, nah betul, 5 jam. Kemudian mari kita lihat soal nomor 2. Pukul 15.00 sama dengan pukul titik-titik sore. Nah, kalau tadi angka pukul 1 ini sama dengan pukul 13.00. Sedangkan 14.00 ini sama dengan pukul 2 siang. Jika 15.00 maka ini sama dengan pukul 3 sore. Pukul 5 sore ditulis dengan angka. Nah, ini mudah sekali ya. Tadi nomor 2 ini menunjukkan angka 3 sore. Jika pukul 5 sore ditulis dengan angka, tinggal kita tambah 2 saja ya. Pukul 15.00 kita tambah 2 berarti menjadi 17. 15 ditambah 2
sama dengan 17. Maka pukul 5 sore ditulis dengan angka 17.00. Siti mulai belajar pukul 19.00. Siti selesai belajar pukul 21.00. Siti belajar selama titik-titik jam. Nah, ada yang tahu nggak? Dari jam 19.00 sampai 21.00 itu berapa jam ya? Mari kita gunakan jari jemari lagi. Seperti kita menyelesaikan soal nomor 1. Kita gunakan jari jemari lagi ya. Kita mulai dari hitungan 19.00. Kemudian setelah 19.00 yaitu 20.00. Kemudian 21.00. Nah, maka dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00, lihat jemari kita ini menunjukkan 2 ya. Jadi Siti belajar selama 2 jam. Mari kita lanjutkan kepada soal nomor 5. Pukul 3 sore, Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah berapa jam ya? Oh, ini mudah sekali. 3. Nah, kita hitung. Setelah 3, 4. 1 jari kita, kemudian 5. 1 jari kita lagi. Jadi, dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore, yaitu 2 jam. Jadi, lama waktu Siti mengaji adalah 2 jam. Nah, seperti ini ya. Pasti sudah pada pandai-pandai ya. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.